Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli, Gue Sesi, Gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes, balik lagi sama kita Potatoes. Di sini sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana membangun image diri kita sendiri gitu ya, melalui CV. Betul, Personal melalui branding personal branding, bener banget. sama ahlinya. Jadi di sini sekarang kita seperti biasa selalu kedatangan tamu yang spesial ya Rendra. Tamu spesial kita hari ini adalah Kak Okta. Halo Kak Okta. Hai Halo Kak Okta. Apa kabar? Hai. Sehat dan senang karena ya kemarin sempat suami positif isoman, udah selesai, hasilnya kemarin sudah negatif. Dan saya selama mendampingi juga negatif. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Okta boleh perkenalan diri dulu Kak. Mungkin dari latar belakang, kemudian siapa sih Kak Okta? Apa sih yang membuat Kak Okta ini kita colek-colek buat ngobrol di Potatoes gitu? Oke, aku Okta, HR profesional / content creator ya / writer ya, nulis buku juga. Nanti kita akan obrolin gitu ya. Nah, pengalaman kerja sebagai profesional lamanya di HR itu total bekerja 18 tahun. 15 tahun diantaranya adalah di dunia HR. Ya. Dunia HR ini aku pengalamannya di berbagai perusahaan yang sekarang ini perusahaan ke-7 ya. Industrinya beda-beda, macam-macam, macam-macam banget, dari distribusi farmasi, di investment, di shipping, pernah di banking dulu dan sekarang balik lagi ke banking, pernah di FMCG, pernah di chemical gitu ya, macam-macam. Terus ada di perusahaan nasional sama perusahaan multinasional juga gitu. Nah, sebagai orang HR sebenarnya aku cukup unik karena background-ku itu adalah bukan tipikal background HR ya. Aku dulu di S1-nya di Teknik Penerbangan di ITB ya. S2-nya aku di Defense Management. Waktu itu di ITB juga tuh bareng tuh satu mater sama Sesi ya. Gitu kira sedikit lah ya tentang dunia profesional. Kalau personalnya ya sudah menikah, tinggalnya di Jakarta, di Bintaro, berdua saja sama suami saya yang hobinya banyak banget. Hobinya banyak banget ya. Hobinya banyak banget. Konten kreatornya tadi boleh dieksplor dikit Kak? Ya, jadi aku baru mulai lah ya punya YouTube channel. Ini aku dedikasikan untuk para fresh graduate, ya, job seekers juga yang baru-baru lulus gitu, yang dari pengalamanku itu banyak yang masih clueless gitu. Jadi YouTube channelnya namanya Clueless Graduates ya, yang kami mengharapkan dari konten-kontennya itu jadi nggak clueless lagi nanti gitu. Isinya jadi banyak hal tentang karir, tentang membuat CV, terus jadi jatuh aktivitasnya harusnya gimana sih gitu ya. Terus kita pernah bahas juga paling pengen diketahui apa sih oleh fresh grad itu tentang pencarian kerja gitu ya, mitos-mitosnya apa. Nah itu kita bahas di sana.
Gitu. Nah, ini nih yang menarik nih. Tadi Kak Okta bilang 18 tahun ya, berkarir, terus 15 tahunnya ada di dunia HR. HR lah ya, di human development. Terus akhirnya sekarang jadi content creator, terus writers. Ini kan berarti berkembangnya lumayan jauh dari dari Background background pendidikan. pendidikan. Tadi Kak Okta Dari bilang S1-nya penerbangan, kemudian S2-nya defense management ya. Ya, Nah, betul. Ya. Defense management. yang menarik adalah apa sih yang akhirnya membuat Kak Okta memutuskan untuk pindah haluan gitu. Kemudian menekuni bidang yang 15 tahun loh. oh iya, Dulu oke. kalau misalnya kita kuliah tuh kan 4 tahun S1, ini S2 2 tahun 2 lah ya, berarti tahun. 7 tahun. Tapi kemudian 15 tahun ya Oke. karirnya di dunia yang berbeda. Atau mungkin dibalik kayak maksudnya setelah 3 tahun berkarir, mungkin kan tadi juga belum diceritain nih 3 tahunnya di Yang bukan karirnya HR itu apa yang sih bukan gitu ya? HR itu apa, kemudian akhirnya memutuskan untuk menekuni bidang yang lain. Boleh diceritain kali ya kayak. Ya, jadi waktu lulus kuliah dari teknik penerbangan itu, aku sih pikirnya waktu itu udah pekerjaan yang pertama yang come to me, aku ambil aja gitu. Karena aku tuh orangnya memang gampang suka sesuatu hal gitu. Lebih besar penasarannya, ya udah coba aja gitu. Nah, pekerjaan yang pertama mampir ke aku waktu itu adalah dari perusahaan distribusi farmasi. Jadi di Dexa Group, yang perusahaannya PT Anugrah Arkon Medica. Gitu. Nah, itu posisinya adalah operations development. Jadi pekerjaannya itu adalah seperti research ya operasionalnya di perusahaan itu seperti apa. Kemudian improvementnya seperti apa supaya lebih excellent gitu. Nah, karena role itu aku tahu the whole business prosesnya di distribusi farmasi itu. Jadi bisnis prosesnya mereka itu ada 3, order, kirim, tagih gitu ya. Nah, aku order tuh dari mulai hulunya gitu ya, terus proses order seperti apa gitu kan, kemudian delivery-nya itu seperti apa, kemudian nanti penagihannya seperti apa gitu. Jadi dicari area-areanya mana yang bisa diimprove nih gitu. Gitu. Jadi aku tahu tuh semuanya ya kan, the whole proses bisnis prosesnya. Nah, gitu. Terus suatu hari ada lowongan di HR gitu. Itu posisi baru waktu itu ya. Nah, di HR itu namanya organizations development gitu. Terus aku ditawarin gitu karena waktu itu yang mereka cari adalah orang HR yang mengerti tentang bisnis. Jadi ketika nanti bicara sama orang bisnis itu understand gitu. Misalnya bicara tentang performance manajemennya gitu ya, atau bicara ya soal insentif, desain insentifnya itu harus seperti apa sih gitu ya, sehingga motivate gitu, tapi juga bisa drive bisnis result gitu-gitu lah ya intinya. Jadi aku ditawarin gitu, terus aku pikir kalau secara personality aku memang suka berhubung sama orang gitu ya, suka curious juga, suka observe orang gitu. Waktu itu kan junior sekali, mikirnya kayaknya bisa nih gitu ya. Ya udah gitu. Aku bilang oke, gitu, I'll try gitu. Sudah, nah di HR lah waktu itu. Ternyata aku memang suka gitu. Suka di HR. Ya udah, akhirnya terus tuh beberapa role yang berbeda, pernah di training, pernah di communication, internal communications gitu ya, pernah juga
ngurusin CSR-nya, macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi yang paling lama aku itu role-nya sebagai business partner, HR business partner. Nah, Gitu. ini nih yang aku juga menemukan yang menarik nih berarti. Berarti tadi Kak Okta bilang bahwa ternyata ada kalimat ternyata Kak Okta suka. Nah, ini kan berarti ada sebelumnya belum tahu nih. Sama halnya ketika pada saat Kak Okta mungkin lulus, pada saat lulus jadi engineer penerbangan nih kan, sarjana teknik penerbangan nih. Kemudian kerja di bagian operational development tadi. Itu kan sebenarnya dua hal yang aku pikir berbeda ya kayak. Cuman pasti di situ sebagai sarjana yang masih clueless juga kayak judul apa YouTube-nya Kak Okta dulu nih gitu. Apa sih pertimbangan Kak Okta akhirnya oke deh gue ambil nih kerjaan ini walaupun agak berbeda dengan mungkin yang dipelajari pada saat kuliah nih. Ya, kalau operations waktu itu ketika ditawarin operations development, itu satu bicaranya soal kan riset mempelajari gitu, mempelajari prosesnya, mencari data gitu ya, kemudian akan membuat proposalnya gitu kan. Itu hal-hal yang akrab sebenarnya ketika kita kuliah gitu kan. Oh, ngambil data gitu kan. Oh, nanti kayak bikin laporan praktikum aja gitu kan. Laporan praktikum. Kayak bikin laporan praktikum dong gitu kan. Pikirnya gitu kan. Bisa lah gitu kayaknya gitu kan. Jadi ya itu sesimpel itu waktu itu mikirnya ya kan. Dan memang benar gitu bahwa banyak hal sekali gitu ya sebenarnya apa yang dipelajarin di kuliah itu membantu banget dan kepake banget. Walaupun objeknya nggak selalu pesawat. Walaupun objeknya exactly. Iya, nyambung nih sama pertanyaan berikutnya nih. Jadi walaupun engineering sama HR itu sebenarnya dunia yang mungkin kayaknya jauh banget gitu ya dari ujung ke ujung gitu ya. Yang satu kan lebih ngomongin manusia yang mungkin agak lebih susah ditebak gitu. Kalau yang satu lagi ngomongin fisika yang udah ada rumusnya lah gitu. Exact benar gitu. salah gitu. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu yang pas kuliah kemarin berarti bisa juga ya kayak diterapkan gitu ya. Kaitannya gimana sih? Nah, ya, ini menarik nih. Aku sering ditanya begitu ya, tapi kelihatannya memang perjalanan dan usia itu tidak bohong gitu ya. Rasanya aku makin mengerti dan makin mengerti ketika ke sini gitu ya. Cerita sedikit, ini ada obrolan menarik aku sama suamiku ya. Jadi kalau suamiku itu dia lebih art gitu orangnya, lebih seni gitu ya. Dia suka fotografi dan untukku dia master ya di fotografi, terutama hitam putih gitu ya. Jadi soal memotret, lukis dengan cahaya dan lain-lain itu dia master di sana. Nah, sementara aku ya background engineering, orang HR, profesor segala macam. Nah, suatu hari kita ada percakapan gini, dia bilang kamu kalau melihat sesuatu itu gitu ya, apa yang langsung ada di kepalamu gitu ya. Nah, kalau aku tuh ternyata satu itu adalah close loop gitu. Jadi kayak langsung ke gambar itu kita belajar dulu ya. Kalau rangkaian itu kan ada dia harus loopnya itu harus close supaya stabil gitu ya kan. Jadi titik output itu mempengaruhi input gitu. Nah ya, jadi input output ya. Jadi dia harus loopnya harus close gitu. Itu langsung cek gitu ya. Aku kebayang yang itu gitu. Kalau suamiku dia bilang yang kebayang tuh kalau dia melihat segala itu adalah komposisi gitu. Dia selalu gatel gitu ya. Ini nggak bagus nih komposisinya gitu. Nah itu aku bilang oh iya gitu. Nah itu karena akrab sekali ketika dia nyanyi. Yang kedua jadi aku kemudian mengerti oh ya jadi aku tuh suka melihat proses gitu. Aku easy ya kalau melihat sesuatu itu kemudian membuatnya menjadi
terstruktur gitu ya, umpan balik segala macam gitu ya. Jadi desain sesuatu itu easy buat aku. Yang kedua yang muncul di kepalaku itu adalah semuanya itu harus structure. Jadi kayak nurunin rumus gitu loh. Jadi aku kalau ngelihat sesuatu itu harus urutannya tuh harus ini dulu, ini sampai ini. Jadi kayak nurunin rumus gitu. Proses ya. Apapun itu untukku harus structure. Jadi harus structure. Jadi ketika misalnya apapun itu, misalnya ya, ini timku orang-orang yang kerja ini udah tahu banget. Walaupun misalnya di kantor nih gitu ya, ngerjain misalnya ada untuk 17 Agustus gitu. Kantor kan suka ngadain, ayo dong ngadain acara gitu ya. Untukku itu harus dari awal, why? Kenapa perusahaan harus ngadain 17 Agustus? Why bother sih gitu, ya kan? Karena kalau kita nggak dari situ, nggak menurutku ada yang ganjil jadinya gitu ya? itu aja, ya, dan itu aja, dan nggak tahu sebenarnya kita itu akan menghasilkan apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya kayak 17 Agustus, why bother sih gitu? Iya, karena di perusahaan kita itu bicara soal engagement, entah kolaborasi, adalah value dari perusahaan. Misalnya ya, perusahaan itu value-nya adalah kolaborasi. Sehingga harus banyak event-event yang untuk menciptakan kolaborasi misalnya gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah memanfaatkan event 17 ini gitu. Kolaborasinya di kita itu apa yang kita maksudkan, banyak ya arahnya gitu. Oh ini, sehingga ketika kita desain game, itu pastikan bahwa akan ada nih engagement atau kolaborasinya, misalnya gitu ya. Jadi kalau nggak ngurut gitu tuh untukku ada yang salah. Ya, jadi, beneran anak kontrol banget ya Kak Okta. Pola pikirnya. Outputnya mau kayak apa sehingga kita harus bisa mendesain input yang sesuai loh itu. Dan prosesnya. Dan ya. Betul. Tapi yang lebih tahu structure gitu kan. Kalau nanti ujungnya nggak sesuai dengan harapan kita tahu harus mengadjustnya apa gitu, ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu awalnya itu, nah itu kalau di dalam dunia kerja itu namanya structure thinking gitu. Kalau kamu presentasi apapun ya kan, kamu pasti harus mulai dari latar belakang atau konteks ya kan, masalahnya itu apa, sehingga approach-nya tuh ini gitu, output yang kita expect tuh ini, sehingga pilar-pilarnya ini gitu ya kan, ini loh programnya gitu, ini loh hasilnya, itu structure thinking gitu. Nah terus yang selanjutnya itu yang nggak selalu muncul di kepalaku tuh grafik gitu, jadi entah itu diagram gitulah. Aku kalau apapun juga ya, misalnya aku tuh selalu bikin nulis tabel gitu ya. Karena untukku lebih simpel melihat sesuatu itu kan. Jadi dulu yang kalau kita praktikum tuh kan ngambil data, bikin grafiknya, kemudian kan harus membuat ini artinya apa gitu ya. Sebenarnya itu kan analisis gitu. Yes. Ya. Your analysis skills yang di ini gitu. Jadi dimanapun aku berada itu kalau misalnya lagi dihadapi masalah gitu atau harus menyelesaikan sesuatu, itu aja yang menurutku tuh 3 hal itu yang selalu membawa aku gitu untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang aku very logik ya. Nah, jadi itu tadi kalau bicara soal engineering background itu memberikan aku itu gitu. Desain gitu ya, segala macam tuh proses berpikirnya tetap dipakai ya Kak ya, strukturnya gitu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga tetap seperti itu Kak. Yes, exactly ya gitu. Jadi entah dalam merencanakan traveling gitu ya. Nah makanya aku sama suamiku itu kami secara nggak langsung udah berbagi peran. Kalau soal mendesainnya gitu, itu aku gitu. Kalau suamiku tuh dia tuh details banget gitu, membuat itu menjadi lebih keren gitu ya, lebih details gitu. Nah, itu dia gitu.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu emang kepake banget juga. Nah itu yang ketika orang bicara yang kuliah itu membentuk pola pikir, untukku tuh makin itulah maknanya gitu ya. Jadi subjeknya itu jadi bisa apa aja gitu ya kan. Tapi yang susah itu adalah tadi kan, orang kalau udah langsung biasa jump to conclusion, disuruh mikir structure, susah. Ya. Kalau nggak dilatih, benar nggak ya? Iya. Kalau orang yang apa namanya nggak terbiasa tadi mikir mendesain gitulah ya, mendesain sesuatu itu harus begini dulu, ini begini building blocks-nya tuh gini loh, ini tuh gini gitu, itu susah kan gitu. Padahal apapun juga kamu pasti perlu itu gitu, ya kan? Iya. Harus didesain bentuknya, framework-nya kayak apa gitu, gitu sih. Nah, HR gitu. HR ini ya benar menghadapi manusia itu beda banget gitu. Kalau tadi kita misalnya kan udah desain proses ini gitu ya, asumsinya dimasukkan lah gitu kan. Oh asumsinya nanti ini aja, misalnya kita desain benefit gitu ya untuk karyawan gitu ya kan. Wah kita kasih ini, oh pasti sukalah dia, pasti inilah gitu ya kan, masukin aja. Itu kan asumsi-asumsi ya. Begitu disampaikan karyawan, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang karena beda-beda gitu. Nah, itu bedanya kalau di engineering udah masukin asumsi gitu-gitu, kita mungkin 80% can get the as expectations gitu. Ya. Kalau sama orang nggak bisa gitu. Kamu pikir masa sih nggak ada yang suka kalau dikasih ini, ternyata dinaikin ini, ternyata enggak, karena saya lebih penting itu punya cuti yang lebih banyak, karena suami saya begini, keluarga saya begini, gitu. Nah, bisa gitu-gitu. Jadi harus belajar lagi tentang ya human behaviors gitu ya, orang itu seperti apa sih behaviors-nya, tipikalnya kan banyak tuh kayak profiling orang gitu ya, ada yang bentuk warna lah apa gitu ya, self assessment modelnya, nah gitu. Jadi harus tahu tuh gitu. Kemudian jadi harus belajar juga tentang proses-proses atau ini harus aware gitu bahwa ini tuh manusia punya stages life gitu kan. Jadi harus customize gitu bahwa itu harus dipelajari gitu. Nah, itu tadi bahwa ketika mendesain sesuatu yang tetap prosesnya bisa terus ditambahin dengan pengetahuan tentang human-nya. Gitu kira-kira. Mungkin ini aja ya Kak ya, sistemnya lebih kompleks aja gitu. Terlalu banyak uncertainty gitu kalau di dunia engineering, mungkin nggak linear. Iya, variabelnya banyak gitu. Iya, variabelnya banyak. Iya, variabelnya betul banyak banget. Misalnya dalam reward gitu ya kan, itu ada sainsnya gitu kan, apa namanya, rewardnya tuh mau komponennya apa aja gitu, filosofinya apa, apakah 50 persentil dari market atau 75, itu ada gitu ya soal rewardnya gitu ya. Soal organization development-nya pakai seperti apa, talent seperti itu ada science gitu. Artnya itu adalah mematchingkan reward-nya harus benefit-nya harus customize seperti ini misalnya. Jadi gitu. Oh, menarik banget nih Kak. Nih kan Kak Okta kan udah lama nih mendalami dunia per-HR-an, human resource. Nah, tadi kan Kak Okta sempat bilang juga kalau Kak Okta nulis buku nih ya tentang hal ini, terkait hal ini. Boleh diceritain dikit nggak Kak? Ya, soal buku ini ya. Soal buku ini kenapa aku menulisnya itu ada dari dua sisi. Sisi profesionalku maupun sisi personalku gitu. Sisi profesionalku ya itu aku sebagai HR
yang sudah lumayan lah pengalamannya gitu ya, merekrut orang, menginterview orang, melihat mungkin udah ribuan CV yang aku lihat gitu ya. Nah, kemudian di sisi personal gitu, aku banyak terhubung sama the next generations nih gitu ya, keluarga, baik di keluarga maupun di teman-teman, ada yang punya anaknya udah generasi Z ya gitu ya, gitu ya. Nah, tapi ini terutama anak-anak daerah gitu ya, yang mereka itu setelah lulus lebih clueless lagi gitu, udah clueless habis itu mau apa, dan gapnya itu ternyata banyak banget akses informasinya dengan anak-anak di kota gitu. Jadi bikin CV itu ketika aku lihat CV-nya itu jauh banget dari harapan gitu. Nah, jadi aku banyak bantu gitu, mungkin 5-6 tahun ini aku bantu gitu mereka. Dan kemudian aku jadi tahu gitu apa kesulitannya mereka. Hal-hal yang banyak tuh diceritakan di YouTube, di apa itu nggak bisa bantu mereka gitu. Cuma dikasih tahu ya kamu harus nulis pengalaman ditulis achievement-nya. Tapi nulisnya tuh kayak gimana? Terus apa aja, kalau achievement itu kayak apa sih gitu. Nah, itu nggak bisa mereka gitu. Jadi dan benar kalau lihat ditulis dong pengalaman organisasinya, itu memang benar-benar list doang gitu kan. Ya mana ngerti dong gitu, mana kita bisa tahu gitu ya kan, kalau yang baca. Nah, itu aku ngerasa waduh mereka ini gapnya besar dan aksesnya juga nggak banyak gitu kan. Nah, yang aku bantu itu dari yang pengalaman aku bantu, aku menemukan beberapa hal gitu yang helps them banget gitu. Nah, yang aku lihat tuh belum ada gitu loh yang bisa diakses gitu ya, kayak di YouTube lah, di mana gitu, even di buku gitu. Akhirnya aku pikir ya udahlah, ini coba aku tuliskan dalam bentuk buku, jadi bisa bantu siapapun dan dimanapun berada gitu loh. Jadi nggak cuma yang karena aku kenal gitu kan, ceritanya. Nah, jadi buku ini adalah buku yang isinya guidelines ya, berupa langkah-langkah konkret untuk menulis CV. Jadi buku ini bukan buku isinya tips dan triks ya. Bukan juga ini buku bagaimana menulis CV dalam 5 menit. Ada template-nya gitu, dalam 5 menit. Misalnya ini template-nya udah ada gitu. Nggak ada. Karena CV itu betul tadi links ya, itu butuh investasi waktu. Nah, jadi buku ini adalah menceritakan step by step membuat CV gitu. Jadi mulai dari understanding background-nya dulu gitu. Perusahaan itu mencari kandidat itu seperti apa sih gitu. Proses-prosesnya mereka itu seperti apa sih gitu. CV itu ketika datang ke mereka di prosesnya itu seperti apa sih gitu. Itu dulu sebagai background-nya gitu ya. Kemudian CV-nya itu sendiri gitu. CV itu apa sih gitu loh. Informasi-informasi yang ada di CV itu perlunya apa aja gitu, dan itu fungsinya apa gitu. Jadi bukan cuma isi-isi ininya doang, ikut aja template-nya tanpa tahu fungsi naruh education di sana itu sebenarnya apa fungsinya gitu. Ya, kenapa harus ada? Nah, itu harus understand dulu gitu. Nah, jadi gitu baru ada 3 langkah tuh caranya membuat CV. Itulah kira-kira isi bukunya. Nah ini tapi menarik kata Kak Okta adalah gue mengalami pada saat dulu ini Kak,
Melamar awal-awal pekerjaan. melamar pekerjaan. Nih, Kak Okta tadi bilang berbagai hal yang ternyata barangkali sebenarnya sama anak fresh grade atau job seeker tuh nggak kepikiran bahwa CV itu nggak sekedar risam soal apa-apa yang gue punya gitu. Tapi harusnya mungkin menjadi, ini kan apa ya, sudut pandang dari seorang HR nih. Kalau kita sebagai job seeker kan kita bikin CV, pada saat itu gue sih kayak, wah gue punya apa-apa gue masukin deh gitu, biar kelihatan keren gitu kan, biar kelihatan wah di mata Ternyata enggak. HR. Tapi apakah benar itu adalah yang dibutuhkan HR, kan kita nggak tahu Gitu. nih. Jadi Dan sebenarnya mungkin kalau mempersingkatnya, fungsinya tuh sebenarnya apa sih Kak kita tuh bikin CV gitu? Mulainya agak ditarik lagi dulu ke belakang gitu ya. Apa yang perusahaan cari sih ya dari seorang kandidat kan? Yang perusahaan cari itu kan dua ya. Bisa nggak sih orang ini perform the job gitu? Ya kan? Kan nanti dia sudah ada tuh responsibility-nya ya kan. Jadi waktu dia nyari orang ini bisa nggak sih perform the job. Nah, orang itu sendiri ketika dia masuk kan tidak bekerja sendiri, banyak tuh ketemu sama banyak departemen lain. Kemudian ada juga budaya perusahaan misalnya gitu ya. Orang ini fit in nggak sih sama perusahaannya? Ada dua itu, ya kan? Yang dicari oleh perusahaan. Nah, baru dia itu dia tuangkan tuh dalam lamaran ya, lowongan itu dia tulis tuh, ini loh tujuannya pekerjaan, responsibility-nya nanti ini ya, sehingga requirement-nya ini ya, nanti itu yang kami cari ya dari kalian gitu ya. Nah, jadi CV itu fungsinya itu tadi menyajikan informasi yang dicari yang ada di lowongan tadi, ya kan, untuk meyakinkan bahwa orang ini tuh bisa loh perform the job, orang ini itu sesuai loh dengan culture yang kita kan ada biasanya di lowongannya itu, gitu ya. Nah, itu CV itu ya fungsinya. Oke. Jadi ketika membuat CV itu informasinya harus matching sama yang dicari dong. Nah, ini nih. Jadi, Berarti CV itu unik ya untuk per pekerjaan, harusnya per lowongan. Ya, kalau aku bilangnya CV itu ada 3 macam. Ya. Nah, ini balik lagi sedikit, CV itu sendiri kalau dari definisinya adalah riwayat hidup. Ya. Nah, jadi cerita soal hidupnya kita gitu kan, apa yang pernah dikerjakan, kita itu punya skillsnya apa aja, punya interest apa aja dan lain-lain, itu cerita. Nah, makanya